Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas B. Mata kuliah kalkulus 1, Prodi Informatika dari Universitas Siliwangi, yang anggotanya terdiri dari Silmi Akbar dengan NPM 207006001 yang sayangnya pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir. Dan saya sendiri Raihan Azrala Pandu dengan NPM 207006044. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah materi kalkulus yang berjudul turunan fungsi implisit. Ini dia pembahasannya. Langsung kita masuk kepada bahasan utama, yaitu turunan fungsi implisit oleh kelompok 10 dari kelas B. Pertama, kita bahas tentang pengertian dari turunan fungsi implisit itu sendiri, yaitu fungsi yang variabel bebas dan variabel tak bebasnya bercampur dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Beda dengan turunan biasa ya. Turunan fungsi implisit ini dia variabelnya tidak hanya X saja, tapi juga X, Y, atau bisa lebih dari itu. Kemudian bentuk umumnya, bentuk turunan fungsi implisit adalah f, x, y sama dengan 0, di mana x variabel bebas dan y variabel tak bebas. Nah, mencari turunan fungsi implisit sama dengan mencari solusi bentuk umumnya, dan prinsipnya tidak jauh dengan mencari fungsi turunan biasa. Nah, apa sih bedanya fungsi implisit itu dengan fungsi eksplisit atau fungsi turunan biasa? Nah, pertama, bedanya yaitu tentunya bentuk umumnya. Pada fungsi eksplisit yaitu y sama dengan fx, sedangkan pada fungsi eksplisit yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, y f sama dengan xy sama dengan 0. Kemudian terletak perbedaannya lagi pada variabelnya, di mana kalau di eksplisit itu perubahannya bebas dan tidak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Nah, di mana fungsi implisit itu adalah kebalikannya. Nah, untuk menentukannya, mencari turunannya itu bisa dikerjakan langsung ya, secara eksplisit, secara langsung. Namun tidak semuanya bisa dikerjakan secara langsung. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini dia ada 3 soal. Kita langsung bahas yang pertama. Pertama ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kita bisa langsung tuliskan saja ya secara eksplisit, secara langsung. Oh ya, maaf. Yang kita cari sini adalah dy dan dx dari turunan implisitnya, yaitu y aksen, atau bisa disebut juga y aksen dari turunan implisitnya. Baik, kita kembali lagi. Pertama, kita turunkan dulu x kuadrat menjadi 2x. Kemudian ditambah dx, kenapa? Karena kita mencari dy dx. Nah, di sini kita menurunkan x kuadratnya terhadap x, maka ditambahkan dx. Kemudian kita turunkan lagi y kuadrat, ya. Kita turunkan y kuadrat menjadi 2y. Ditambah dy. Kenapa? Karena kita menurunkannya terhadap variabel y. 9 diturunkan menjadi 0. Buat kalian yang tidak tahu, masih kurang tahu terhadap turunan, yaitu pertama, kita kalikan dulu pangkatnya dengan koefisiennya ya, 2. Kemudian, 2x. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, menghasilkan x. Baik, lanjut. Kemudian kita bagi ruas kiri dan kanan dengan dx. 2x, dx per dx tambah 2y, dy per dx sama dengan 0 per dx. Semuanya dibagi dx. Hasilnya, dx sama dx itu kita coret, menghasilkan 2x saja, tambah 2y, dy per dx, dan 0 per dx itu hasilnya 0. Lanjut, kita pindah ruaskan yang untuk mencari dy dx-nya. Pertama, kita pindah ruaskan 2x ke sebelah kanan menjadi minus 2x ya. Kemudian kita pindahkan 2y ke ruas kanan, bentuknya berbeda, menjadi pembagi, karena di sini dia berfungsi sebagai perkalian. Jika dipindahkan ke ruas kanan, dia menjadi 2y, pembagi 2y, artinya yang menghasilkan minus 2x per 2y. Nah, di sini kita sudah bisa dapat jawabannya ya, dy per dx sama dengan minus 2x per 2y. Tapi kita bisa disederhanakan lagi dengan membagi 2 ruas kanan menjadi dy per dx sama dengan minus x per y. Hasil akhirnya jadi y aksen sama dengan dy per dx sama dengan minus x per y. Udah, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ini ada soal tentang x kuadrat y tambah xy kuadrat sama dengan 6. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya bentuk lengkapnya x kuadrat y, karena di sini kita turunkan, kita anggap y sebagai fungsi x, maka kita taruh dalam kurung x, sama juga dengan xy kuadratnya. Y-nya kita anggap sebagai fungsi dalam x ya, sama dengan 6. Kemudian kita turunkan satu persatu
satu persatu mulai dari suku yang ini dulu, yang sebelah ini, x kuadrat YX. Kita turunkan dulu pertama x kuadratnya. X kuadrat diturunkan menjadi 2x, yang Y-nya tetap. Kemudian kita turunkan Y-nya, X kuadratnya tetap ya. Di sini berarti X kuadratnya tetap. YX diturunkan menjadi Y aksen. Kemudian, sama seperti yang tadi, kita turunkan dulu X-nya menjadi 1, Y-nya tetap ya, Y kuadrat. Kemudian kita turunkan Y kuadratnya, X-nya tetap. X-nya tetap. Nah, di sini untuk menentukan Y X kuadrat ini, karena dia merupakan fungsi komposisi, maka kita menggunakan aturan rantai. Hasilnya X 2Y, Y aksen, kita turunkan 6 sama dengan 0. Nah, di sini sudah kita dapat. Sebelum ini kita pindahkan dulu semua ekspresi yang mempunyai Y aksen di dalamnya. Nah, ekspresi itu adalah X kuadrat, Y aksen kita pindahkan ke sebelah kiri, ya sudah cocok. Kemudian 2x ini kita kalikan dulu, x dengan 2y-nya menjadi 2xy, y aksen. Nah, kita turunkan di sini sebelah kiri sudah cocok. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, 2xy menjadi minus 2xy dan y kuadrat menjadi minus y kuadrat. Untuk mencari y aksen, kita faktorkan dulu y aksennya ya, kita keluarkan dulu menjadi y aksen dalam kurung x kuadrat tambah 2xy, ruaskannya tetap tidak berubah. Untuk mencari aksennya, kita memindahkan x kuadrat tambah 2xy-nya ke sebelah kanan, menjadi pembagi. Hasilnya, y aksen sama dengan minus y kuadrat kurang 2xy per x kuadrat tambah 2xy. Hasil akhirnya jadi y aksen atau dy per dx sama dengan minus y kuadrat minus 2xy x kuadrat per x kuadrat tambah 2xy. Misalnya teman-teman disuruh mencari titik dari y aksennya, misalnya titik 1,0 ya. Sisa substitusi saja 1,0 itu ke dalam sini. X-nya 1 dan Y-nya 0. Lanjut ke soal terakhir. Ada Y kuadrat sama dengan E pangkat 2X tambah XY. Di sini saya tidak tuliskan lagi bentuk lengkapnya, karena sudah saya bahas sebelumnya. Di sini langsung kita turunkan saja. Y kuadrat kita turunkan menjadi 2Y, tapi tidak sampai situ. Kita juga harus turunkan Y terhadap X-nya menjadi Y aksen. Kemudian sama dengan E pangkat 2X diturunkan menjadi 2E pangkat 2X tambah, nah ini ada dua variabel yang disatukan. Kita turunkannya karena dia merupakan variabel yang beda, kita turunkannya dengan aturan perkalian, yaitu 1 kali Y tambah X Y aksen. Hasilnya kita seperti yang tadi, kita pindah ruaskan lagi yang mempunyai Y aksen dengan yang punya Y aksen dan yang tidak mempunyai Y aksen dengan sesamanya. Nah, kita pindah ruaskan. 2Y, Y aksen sudah cocok, kita tetap di ruas kiri. Dan X Y aksennya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus X Y aksen. Nah, ini tetap ya, karena sudah cocok tempatnya 2E pangkat 2X tambah Y. Kemudian kita faktorkan lagi menjadi, untuk melakukan Y aksennya menjadi Y aksen dalam kurung 2Y kurang X, ruas kanannya tetap. Nah, seperti tadi, kita pindahkan lagi 2Y kurang X-nya ke ruas sebelah kanan menjadi pembagi. Hasilnya, Y aksen sama dengan 2E pangkat 2X tambah Y per 2Y kurang X. Hasil akhirnya, nah ini. Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 2E pangkat 2X tambah Y per 2Y kurang X. Nah, sekian dari kelompok kami ya, kelompok 10 tentang turunan implisit. Akhir kata, cukup sama ya dengan bentuknya dengan turunan biasa, dengan turunan eksplisit. Cukup mudah untuk menurunkannya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mewakili kelompok 10, mewakili partner saya Silmi, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf jika ada kesalahan materi, dan terima kasih telah menonton. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.